Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kasadayana. Kumaha pemirsa? Darah manggil. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat lahir batin. Nah, alhamdulillah kita diberikan waktu dan acara ibaratnya jadi masih dipersatukan, masih saling berbagi dalam menjalankan siri asa, siri asi, siri asu. Ini yang kita jalankan ini sedang ibaratnya siri asah dan siri asu. Kalau siri asi kan ibaratnya berupa ada 3 derajat, Betul. gitu kan, sodakola seperti itu. Betul. Kalau siri asa, siri asi, siri asu kita saling berbagi ini pengalaman masing-masing, sharing, gitu. Gimana? Ya, saya makasih banget untuk Bang Nan ini. Udah saya undang nih. Waktu itu Bang Andi datang ke sini. Sekarang Bang Nan bisa datang. Cuma ini sayang Mang In ini sama Mang Dadang ini nggak tahu kemana ini. Kalau Mang In itu dia tuh sedang berburu dolar Dan jodoh. Iya, berburu dolar untuk bekal cari jodoh. Iya kan, menikah perlu biaya. Betul. Gitu, Kan harus nafkah itu kan. Iya pasti, makanya enggak. cari jodoh tuh yang semangat seperti Mang In. Kerjanya semangat, tidak kenal libur. Nah, tapi mengenal lelah itu awalnya. Ya, Nah, jadi gini, ya. saya mengundang ke sini udah lama sebenarnya saya pengen mengundang, ternyata alhamdulillah ada waktunya juga, Ya. ada kesempatan. Kan sekarang lagi ramai nih yang namanya Setel Opini, terus banyak lainnya lah versi-versinya, terus ada lagi Ratu Adil. Nah, saya tuh pengen tahu mereka itu kan sudah diceritakan juga nih. Nah, kan ibaratnya bahan bahasan saya. Ya, topik. Nah, saya pengen tahu nih tentang syahadatnya. Syahadatnya Satrio Piningit. Saya pengen memperdalam, jujur di sini juga saya tidak terlalu mendalami, tapi ingin tahu dan ingin lebih tahu versinya di setiap masing-masing. Nah, gitu. Jadi begini, mungkin maksudnya Mang Haji itu tentang mendalami Satrio Piningit ini, ibaratnya mengenal sifat ya. Mengenal sifat Satrio Piningit seperti apa, dan terus kenapa ditanyakan tentang syahadatnya. Betul. Itu kan? Betul. Apakah syahadat tersebut sudah dijalankan ibaratnya oleh Mang Haji pribadi? Kan seperti itu. Nah, itu Gitu dia. kan? Apa sudah mengalaminya apa belum? Kan seperti itu. Karena kalau disyahadati mungkin sudah. Ya. Tapi kan secara kehidupan belum, ibaratnya pas nggak? Gitu kan. Jadi saya pengen tahu pendalamannya itu seperti apa. Kan menambah ilmu juga bagi saya. ya, sama-sama berbagi ya. Nah, jadi begini, dalam syahadat itu, yaitu kan tetap kita sebagai orang muslim tetap, yaitu 2 kalimat syahadat. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah itu artinya tiada Tuhan selain Allah, atau intinya kita harus mengenal siapa itu Allah, gitu kan. Nah, cara mengenal kita siapa itu Allah itu melalui Muhammad dan Rasulullah. Itulah petunjuk-petunjuknya agar kita bisa mengenal siapa itu Allah, gitu kan. Kenapa ada 2 kalimat syahadat, gitu kan? Karena 2 kalimat syahadat tersebut itulah jalan penuntun kita agar kita berada di jalur yang lurus, jalan yang benar-benar ibaratnya nyampe ke tujuan akhir hidup kita. Itulah siratal mustaqim, gitu kan. Dengan cara seperti apa? Gambaran yang digambarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang pengalaman hidup beliau. Nah, kenapa beliau sharing ibaratnya pengalaman melalui hadis dan Quran, begitu kan? Nah, pengalaman tersebut kita bisa diambil contoh. Ternyata Kanjeng Nabi mencontohkan cara mengenal Allah itu seperti
begitu gitu kan. Nah kita sebagai manusia kita hidup di beda zaman, jauh sekali zaman beliau dengan zaman kita juga bisa sebenarnya seperti beliau, yaitu mengikuti jejaknya, tapi tidak 100% sama karena kita memiliki kehidupan berbeda masing-masing gitu kan, dari zaman yang berbeda juga yang berbeda gitu kan. Nah itu kuncinya supaya kita bisa, ya contoh misalkan ketika Kanjeng Nabi memberikan petunjuk yaitu Al-Kahfi ya. Oh iya. Nah itu kan Al-Kahfi itu kan salah satu petunjuk di hadisnya, yaitu tentang ayat 1-10 kan itu udah jelas. Kalau dari bacaan saya, hasil renungan saya, Al-Kahfi itu yaitu menunjukkan bahwa 1-10 itu tentang pasrah, tentang innalillahi karena sesuatu setelah kita pasrah, setelah kita innalillahi, kembalikan segalanya pada Yang Maha Kuasa, itulah jawaban yang akan diberikan sama Yang Maha Kuasa agar kita tahu apa yang kita bingungkan, apa yang kita ibaratnya jadi pertanyaan, ini ada jawabannya. Jadi bimbang lah ya, jadi bimbang. Jadi ketika kita pasrah itu ibaratnya kunci pelepas lah, pelepas beban. Jadi segala sesuatu kita kembalikan kepada yang pemberinya, gitu kan. Nah, kenapa saya jadi ingin selalu ada di kontennya Mang Nan atau selalu ingin mengundang Mang Nan? Kontennya itu walaupun orang lain beranggapan itu ini, tapi menurut saya tetap pada jalurnya syariat agama. Itu yang saya pengen juara pengajian. Juara pokoknya lah pengajian ya Bangnya, itu jadi namanya juga ibaratnya apa sih yang harus kita bagikan, yaitu bukan hanya harta yang harus kita bagikan, tapi pengetahuan yang kita berikan. Ibaratnya nih seperti ini, saya kasih contoh saja. Ibaratnya saya bukan so tahu atau gimana, ilmu saya itu tidak seberapa, tapi saya hanya mengandalkan keberanian dan pengetahuan saya yang apa adanya, gitu kan, yang telah terjadi malahan ingin saya bagikan. Untuk apa ilmu kita dapat tapi kita tidak bagikan, manfaatnya di mana, kan seperti itu, gitu kan. Intinya kita kembali lagi pada diri kita berani saja kalau menurut diri kita benar, gitu kan, dan pelajari apa yang benar itu seperti apa. Nah gitu kan, dalam pembahasan yang Pajajaran, nah itu kan untuk keseimbangan. Nah keseimbangan diri kita, keseimbangan kehidupan, keseimbangan alam juga, gitu kan. Ekosistem lah itu ya, ekosistem. Kenapa yang saya bilang kalau ada Nabi yang 25 itu kan 25, 2 tambah 5 kan 7, gitu kan. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu sebenarnya kan filosofi, kalau mau saya jelaskan. Kemarin juga belum sempat saya jelaskan tentang filosofi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, gitu kan. Ini filosofi kehidupan. Kenapa kita hidup di tengahnya, di antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Ini kehidupan, pasti ini banyak yang mengalami ini. Jelas, kalau menurut saya pun mungkin pasti dalam lingkungan itu. Nih, kita kan di tengahnya ya. Kita coba filosofikan yang 7 lapis langit. Oke. Gitu kan. Kalau 7 lapis langit itu kita contoh saja, kebanyakan bintang atau artis-artis itu menjadi sombong ketika kita di atas. Ya, jangankan artis, bahkan orang-orang yang sederhana pun setelah meningkat padahal hanya satu tingkat, itu sudah menjadi diri saya tanpa menyadari di belakang kita ada apa ini. Kan, contoh beginilah, saya ini misalkan iklan di rumah saya itu banyak wira swasta, tapi nggak apa-apa kan, itu juga backsound lah, usaha. Iya, kita larang pun dia sedang mencari usaha. Jadi begini ya, tentang ilmu 7 lapis langit itu, yaitu ketika seseorang merasa dirinya tuh mampu, merasa dirinya tuh memiliki segalanya, nih harta, tahta, atau bahkan ibaratnya wanita. Kalau wanita itu kan
maksudnya. Harta tahta saja dulu. Oke. Karena kan zaman sekarang itu menurutnya gini, beberapa orang itu harta, tahta, wanita, kuota. Nah, entah jadi opat aja. Jadi yang maksud saya ketika harus ilmu langit itu seperti ini, bahwa ketika seseorang memiliki kelebihan, Iya, kelebihan. Contoh misalkan ilmu pengetahuan, atau misalkan memiliki harta yang banyak, betul kan? Betul. Tahta jabatan kan, tahta itu. Nah, ketika kebanyakan orang kita lihat nih di jalan saja, nggak apa-apa, saya singgung saja, seperti para petugas kepolisian, terus atau ibaratnya para penjabat lewat di jalan raya sampai harus menyisihkan para pengguna jalan yang lain, sampai minggir bahu jalan ya. Serasa mereka lah yang punya. Kenapa? Karena mereka ini tidak sadar ada orang yang saya bilang ilmunya 7 lapis bumi. Iya. Ketika kita berada di atas, kita jangan lupa sama yang di bawah. Karena sebelum kita di atas tuh kita di bawah terlebih dahulu, gitu kan? Benar. Nih, kalau difilosofikan kenapa ke atas? Nah, itu tuh jangan terlalu sombong. Betul. Jangan terlalu ibaratnya tangan menaikkan kepala. Jadi jangan melihat ke atas, gitu kan? Kita lurus saja di tengah. Nah, kalau filosofi ke bawah ini pesan untuk orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Betul. Ini filosofi 7 lapis bumi untuk orang-orang yang dalam keadaan kesusahan. Kenapa kita tidak bersyukur? Syukur saja, ibaratnya kita bangun pagi-pagi meskipun tidak bisa makan atau sarapan atau gimana lah, contoh ibaratnya dalam kondisi kehidupan ya. Tidak memiliki apa-apa tapi masih bisa bernapas, masih bisa berusaha, masih bisa ibaratnya ikhtiar. Nah, itu juga harus disyukuri. Kalau kita lihat lagi ke lebih bawah, ada yang tidak bisa bangun lagi, ada yang bisa ibaratnya tidur di pinggiran, ada yang tidak menemukan makan sama ibaratnya pakaian saja sudah lusuh. Itu kan banyak. Ada yang sehari nggak makan. Kan banyak tuh orang-orang ibaratnya yang di bawah kita. Betul. Jauh di bawah kita gitu kan. Nah, kenapa kita tidak syukuri kehidupan kita ini yang sekarang? Nah, ini makanya filosofi 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu syukur. Intinya kita tuh harus bersyukur, kita di posisi di tengah, jadi seimbang. Tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah. Itulah yang disebut namanya dapat dunianya. Kehidupan tuh terasa nyaman gitu menjalaninya. Karena kita selalu mensyukuri. Segala sesuatu harus kita syukuri. Kan kadang-kadang sekarang lihat dapat gaji kecil atau pendapatan kecil, aduan terus kan. Kurang iraha. Iya. Makanya terus ayeuna saya geus gawe ge gige hayang naik jabatan iraha urang rek naik. Benar kan? Iya, benar kan? Terus yang kita ibaratnya masih bisa makan sehari sekali, bahkan masih bisa minum saja, itu sudah harus disyukuri. Betul. Karena itulah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Itu yang diridhoinya. Mungkin kita makan yang lain itu yang tidak diridhoinya, kan tidak tahu. Betul. Itu kan tetap di tengah, posisi manusia tuh di tengah, jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas. Kalau yang di bawah, coba motivasi. Nah, bahwa kita tuh masih mampu, selama kita masih hidup, kita masih bisa. Iya, benar kan? Kan kadang-kadang orang kalau misalkan posisi sudah ada di atas, melihat yang di bawah itu kadang-kadang lupa. Enggak. Jadi enggak ibaratnya udah bukan levelnya. Padahal kalau kita melihat secara tidak sadar kita pun pernah ada di seperti itu, posisi seperti itu. Karena mungkin memang sudah jalannya itu kita sudah berkecukupan, kita malah lupa dengan kondisi kita yang di bawah. Makanya kadang-kadang kalau orang yang kebanyakan lupa seperti itu,
Allah tuh suka memperingati dengan teguran kecil, menjatuhkan kembali supaya sadar gitu kan ya. Nah terus kita itu kan ibaratnya barusan menyinggung orang yang ibaratnya terlalu ke atas. Nah sekarang kita singgung pandangan orang sama orang-orang yang sudah di atas. Betul. Pandangan orang, ya, bukan orang yang sedang ke atas. Pandangan orang yang di atas berarti. Bukan pandangan masyarakat. Ibarat nih, saya lagi di atas, tetangga menghargai saya, karena saya sedang di atas. Ibaratnya banyak hartanya. Punya saya bilang harta, punya tahta. Itu rata-rata orang memandangnya, tapi yang di bawah jago dah dikenali. Kebanyakan orang tuh begitu. Betul kan? Kebanyakan orang tuh begitu. Nah kita tuh jangan sampai seperti itu. Ya benar. Zaman sekarang itu sudah fakta terbukti dimanapun siapapun. Iya. Saya bicara begini, saya mengalaminya. Mengalami karena seperti apa? Ketika saya memiliki ibaratnya segalanya, saya tuh pernah gitu kan. Orang-orang tuh pada mendekati. Jangankan ibaratnya tetangga, teman nih. Wah teman pada datang. Wah teman tuh pada datang ketika mereka ibaratnya tahu saya lagi di atas. Tapi ketika saya di bawah seperti sekarang, mana nolol ke irungna, sugan gitu WhatsApp emang kan nggak ada. Nah seperti itulah kebanyakan orang ibaratnya kacang lupa kulitnya gitu kan. Bener. Karena posisi kita lagi di atas, jangankan manusia, sekecil semut pun pasti mendekat. Tapi saat kita jatuh ke bawah, kembali ke habitatnya, kembali ke asap, jangankan manusia, saya bilang tadi semut pun pasti jauh. Enggak datang. Jadi situ. Tapi di balik kejadian itu juga tetap itu atas kehendaknya gitu kan. Ketika kita dijatuhkan kembali itu peringatannya agar kita tuh kembali kepadanya gitu kan. Saya hanya menyinggung ini, menyinggung sana, itu hanya sekedar mengingatkan Mas. Bukan saya so tahu atau gimana, tidak kan. Tidak ada salahnya seseorang mengingatkan seseorang. Iya kan tadi saya di awal udah bilang bahwa ini obrolan tentang silih asa, silih asi, silih asuh. Nah ibarat saya tuh lagi silih asi mengingatkan yang lain seperti itu kan. Tapi pandangan orang kadang-kadang beda, mengingatkan itu dikiranya itu setahu. Padahal dalam agama pun saling mengingatkan masalah. Itu kan lebih bagus. Masalah apapun itu selalu diingatkan oleh sesamanya. Walaupun kita mempunyai hutang kecil, kita selalu mengingatkannya. Yang saya jalanin ini juga kan adanya dalam Quran. Ada kan. Nah ketika kita bisa baca Quran, kita harus terapkan kehidupannya. Inilah contoh kita menerapkan apa yang disebutkan Quran, kita jalankan kehidupan nyata begitu. Ya intinya mah harus mengkaji diri lagi, mengaji diri. Saya lupa nggak bawa rokok mah. Boleh. Nggak apa-apa. Stok saya masih. Punten pemirsa, ini Cik dan Cik. Justru ini kan silih asi. Bukan. Oh benar silih asi. Iya benar berbagi silih asi. Karena kalau silih asu itu beda. Itu seri. Tenang, rokoknya masih banyak, pabriknya masih buka. Karena kan menurut kedokteran atau zaman sekarang merokok kade meninggal, nggak ngerokok kayak gitu meninggal. Bukannya kita nantang, cuma ya jalani aja yang ada. Itu kan udah ditentukan. Cuman jalannya di mana? Betul. Lewat rokok ya bisa, gitu kan? Benar. Betul kan itu udah jalannya. Kemarin ini ditampil. Siap, mangga silakan. Ini sambil nunggu. Mudah-mudahan nanti tadi bilangnya Mang Hadi mau kesini. Iya, mudah-mudahan. Mang Hadi mau kesini ya. Mudah-mudahan secepatnya di jalannya itu diberikan keselamatan, kelancaran, dan cepat sampai tujuan. Karena saya was-was kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab yang Iya betul. Kan gimana udah cukup jelas? Alhamdulillah sudah cukup jelas. Nah inilah yang saya inginkan.
berbagi cerita, berbagi ilmu, tapi tetap dalam syariatnya agama atau jalurnya agama. Seperti yang saya bilang di video Kang Nan sebelumnya, orang yang lurus belum tentu benar dan orang benar belum tentu lurus. Ya. Kita harus saling berbagi, sharing. Itu dia. Dalam campur sila asuh Dan agar ke depan kita tuh saling mewangikan. Itu dia. Ya. Segitu Kang Nan. Jelas? Alhamdulillah. Ya pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan dan Mang Adi juga sampaikan itu ada manfaatnya nih untuk teman-teman semua. Amin. Cukup mengambil positifnya saja. Betul. Buang negatifnya. Mungkin ketika saya mengucapkan yang berlebihan itu ego saya pribadi gitu kan. Yang benar mah tetap milik Yang Maha Kuasa, bukan saya hanya berbagi tentang pengalaman pribadi. Mudah-mudahan bisa menjadi cerminan untuk teman-teman semua. Dan saya pesan, jika konten saya ibaratnya ada manfaatnya nih bagi teman-teman, ya boleh di-subscribe, di-like, juga di-share. Sangat penting, ingat, menurut saya itu sangat penting karena bagi saya itu harus mengembangkan konten yang sebagus ini. Alhamdulillah. Karena kan dan saya mau promosi Bang. Boleh itu. Saya mau promosi ini bahwa channel Maju Lempeng ini sudah ada tombol gabung. Nah, jika yang ingin bergabung silahkan bergabung dan ambillah keuntungannya, dan kita bisa sharing tuh lebih dekat, bahkan mempererat silaturahmi dan mungkin ada video-video khusus lah. Khusus spesial pemirsa yang mau gabung. Betul. Itu tidak akan saya publikasikan, hanya khusus yang mau gabung. Itu yang tidak pernah saya bahas. Mungkin tentang pribadi saya, terus mungkin tentang alam ini, mungkin ke private sharing. Nah, makanya ada tombol gabung ini khusus untuk orang-orang yang ibaratnya yang benar-benar private lah. Mudah-mudahan kedepannya konten Mang Hadi juga bisa seperti ini, makin maju, makin berkembang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.